Materi pertama yang akan saya bahas adalah identitas nasional. Dari identitas nasional, saya mengambil satu permasalahan, yaitu krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan Indonesia. Identitas nasional meliputi apa yang dimiliki bangsa Indonesia tapi tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu meliputi geografis, sumber kekayaan alam Indonesia, agama, budaya, politik, dan lain-lain. Menghadapi identitas nasional Indonesia sendiri, masih kesulitan dalam menyatukan negara yang memiliki berbagai macam etnis, budaya, dan juga agama. Masyarakat Indonesia sendiri masih bingung dengan identitasnya, karena masyarakat Indonesia sudah terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar. Salah satu pengaruhnya adalah arus globalisasi. Arus globalisasi yang sangat pesat ini dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing modern dan budaya asli itu kuno. Untuk saran yang dapat saya berikan, yaitu yang pertama dari pemerintah. Pemerintah diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut dengan PKN, agar para siswa bisa mengerti tentang identitas bangsanya sendiri. Diperlukan juga adanya pelestarian budaya. Pemerintah juga harus mendanai kebutuhan pelestarian budaya tersebut. Lalu yang kedua untuk masyarakat, yaitu menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri daripada produk luar negeri dan mempelajari dan memahami kebudayaan di Indonesia sendiri. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu integrasi nasional. Dari integrasi nasional saya mengambil satu permasalahan, yaitu tidak adanya toleransi di antara warga. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dampak negatif kurangnya pemahaman atas keberagaman yaitu yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa jadi karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku atau agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang keenam adalah menghambat pemerataan dan usaha pembangunan sarana prasarana. Saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, bagi pemerintah dalam dunia pendidikan, menurut saya pemerintah memang sedang menyiapkan unit kerja dan pemantapan ideologi Pancasila guna menguatkan kembali semangat kebinekaan. Untuk itu, marilah kita sama-sama lebih memperhatikan pendidikan usia dini, yaitu seperti anak-anak di sekolah menengah. Yaitu yang kedua, dari sisi ekonomi, Presiden sedang merancang konsep ekonomi baru yang akan ditetapkan di Indonesia, sehingga memang untuk perekonomian sendiri sudah ada inisiatif dari pemerintah. Lalu yang ketiga, untuk masalah hukum, Presiden dengan tegas tidak membiarkan kekerasan terjadi di negara kita tercinta ini. Proses hukum juga akan tegas dilakukan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran. Lalu untuk masyarakat sendiri, saya memiliki 6 saran, yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri yang benar dan orang lain itu salah. Lalu yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan maupun budaya yang tertentu. Yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain, atau dalam hal ini egois. Konstitusi nasional. Dari konstitusi nasional ini saya mengambil satu masalah, yaitu masalah konstitusi dalam penanganan COVID-19. Saya akan meringkas. Singkatnya, ada sikap penolakan atau proses penolakan terhadap wabah COVID-19 pada saat COVID-19 ini masuki Indonesia. Kedua, kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif di bidang pariwisata dan menggenjot investasi hingga membahas regulasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini sungguh
sebuah masalah ya, karena waktu itu sedang ada gencar-gencarnya COVID-19 yang sedang tinggi di Indonesia. Untuk saran sendiri, untuk saran kepada pemerintah, yaitu hal penting yang patut menjadi fokus pemerintah ke depan adalah pemulihan dan pencegahan agar wilayah-wilayah yang sudah sembuh ataupun belum terkena COVID-19 sama sekali dilindungi agar supaya tidak ada COVID-19 gelombang kedua. Lalu yang kedua, untuk masyarakat, harap untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah sendiri. Kewajiban dan hak negara dan juga warga negara. Satu masalah yang saya dapatkan di materi ini adalah mendapatkan hak tapi tidak melakukan kewajiban. Hal ini sering terjadi di masyarakat kita sekarang. Contohnya seperti yang pertama, di masyarakat mendapatkan hak untuk menggunakan jalan raya yang sudah dibangun oleh pemerintah, akan tetapi tidak ingin atau acuh dalam menjalankan kewajibannya, yaitu mematuhi rambu lalu lintas dan juga membayar pajak yang sudah seharusnya dilakukan sebagai salah satu kewajiban pengguna jalan. Lalu yang kedua, contoh dari negara, kadang negara juga lalai menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti masyarakat sudah membayar pajak tepat waktu dan teratur, tapi pembangunan jalan belum juga dijalankan dengan merata. Untuk saran sendiri kepada pemerintah, hal kewajiban dan hak ini harus menjadi perhatian dasar dan perhatian yang besar oleh pemerintah dalam menjalankan roda kenegaraan. Lalu untuk masyarakat juga harus mendukung progres yang sudah dilakukan dengan cara memperhatikan fasilitas umum yang biasa dipakai agar supaya tidak rusak. Demokrasi Indonesia. Dari materi ini saya mengambil satu masalah, yaitu pengaruh media sosial terhadap demokrasi. Dalam media sosial itu segala hal bisa terjadi. Ada yang saling mendukung, tapi ada juga yang saling menjatuhkan, yaitu ada ujaran-ujaran kebencian, intoleransi, diskriminasi terhadap minoritas, agama, dan suku. Ini merupakan suatu gejala kekhawatiran yang patut kita khawatirkan bersama ya. Perbedaan pilihan politik atau keyakinan tidak boleh menggerus modal sosial kita, berupa saling percaya dan juga toleransi, saling tolong-menolong, dan saling menghargai satu sama lain. Untuk saran sendiri kepada pemerintah itu adalah panutan bagi rakyat. Oleh karena itu, jika para petinggi negara masih dengan hal-hal yang berbau kebencian seperti melontarkan hal-hal yang tidak baik di depan umum, maka ada oknum-oknum yang akan mengambil hal itu sebagai satu patokan bahwa petinggi negara saja boleh, maka masyarakat juga boleh. Jadi untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi perkataan maupun kelakuan di depan publik. Lalu untuk masyarakat sendiri, kita harus lebih bijak lagi dalam memilih kata-kata yang pantas dilontarkan di media sosial untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antar warga negara. Penegakan hukum Indonesia. Satu masalah yang saya dapat adalah lemahnya integritas penegakan hukum. Menurut Nurjana SHMH, dia menjelaskan bahwa salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum material. Untuk saran sendiri bagi pemerintah, partisipasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam kasus-kasus seperti ini. Untuk masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam proses penegakan hukum dengan cara mempelajari pendidikan kewarganegaraan agar supaya kita dapat mengetahui hal-hal kecil, hukum-hukum kecil, dan juga kita dapat mempelajari hal-hal tersebut. Wawasan Nusantara. Dari wawasan Nusantara, saya mengambil satu permasalahan yang cukup kompleks, yaitu sengketa terpecahnya Timor Leste dari NKRI. Untuk contoh kasus wawasan Nusantara ini pernah terjadi di Indonesia sendiri, yaitu sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari NKRI. Setelah jejak pendapat, Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal-usulnya, Timor Leste merupakan bekas jajahan Portugis pada masa silam. Untuk saran, pemerintah harus menaruh perhatian pada seluruh wilayah di NKRI supaya kejadian Timor Leste tidak terulang lagi. Lalu untuk masyarakat, sejarah Indonesia bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana mengambil kebijakan yang baik
untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Selanjutnya adalah ketahanan nasional dan bela negara. Satu permasalahan yang saya temukan adalah bela negara itu tidak selalu bertempur. Selama ini bela negara dianggap terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan. Namun kita melupakan bahwa kita pernah sama-sama melewati kasus COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, dan kasus ini tidak menggunakan senjata ataupun tidak bertempur. Jadi kita semua hebat ya. Lalu untuk saran kepada pemerintah menyokong ketahanan negara lewat aparat TNI Polri dan juga edukasi bela negara di jenjang sekolah menengah untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Sedangkan masyarakat jangan pernah takut untuk berekspresi dan membela tanah air dimanapun itu, asalkan kata-katanya sopan dan tidak menjatuhkan pihak lain. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.